Selamat malam, salam sejahtera bagi orang tuaku dan saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat. Kembali berjumpa dalam Lentera Malam, kita akan memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta M. Bakri. Oleh karenanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, segenap jemaat dan seluruh pendengar dari Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Malam hari ini kita akan mendasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua menyiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini satu bagian firman Tuhan saya akan bacakan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Sebelum saya bacakan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Malam hari ini kami boleh bersyukur karena Tuhan telah mengantar kami dalam satu hari untuk kami boleh nikmati dan kami boleh isi dengan segala aktivitas kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian.
secara khusus hamba-Mu yang akan membacakan dan akan merenungkan kebenaran firman ini untuk didengarkan semua jemaat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan kita dengarkan pada malam hari ini dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan segenap jemaat. Berbahagialah jika firman ini senantiasa menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, satu tema untuk kita renungkan: strategi untuk menghadapi pencobaan. Strategi untuk menghadapi pencobaan. Dalam perjanjian baru ada 3 orang yang bernama Yakobus. Yang pertama Yakobus anak Zebedeus, yaitu saudara Rasul Yohanes. Yakobus anak Zebedeus mati syahid karena dibunuh oleh Herodes Antipas sekitar tahun 42, dan kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, para penafsir pada umumnya berpendapat bahwa penulis surat Yakobus ini adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dan surat ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan, yaitu orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di luar negara Palestina. Tujuannya adalah memberi nasihat dan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami pencobaan, kesusahan atau aniaya karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Kemudian memberikan dorongan supaya orang-orang Kristen di perantauan dapat membuktikan iman mereka melalui praktek hidup yang benar, yaitu melalui karya nyata dapat dilihat, disaksikan dan dinikmati oleh sesama mereka dan oleh dunia di sekitar mereka. Dan mereka boleh menyaksikan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dalam dunia ini. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 18 bersama-sama kita akan mempelajari bagaimana strategi dalam menghadapi pencobaan. Apa yang harus kita lakukan bila kita menghadapi pencobaan? Bagaimana sikap kita bila menghadapi pencobaan tersebut?
Bagaimana cara dan strategi kita menghadapi pencobaan tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita lihat lebih dahulu asal dan sumber pencobaan itu sendiri. Dari manakah datangnya pencobaan itu? Dalam pembacaan kita ini ada 3 sumber yang dapat disebutkan. Pertama, bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dalam pembacaan. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang kedua, bahwa pencobaan itu berasal dari keinginan sendiri. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan yang ketiga adalah pencobaan ini berasal dari iblis. Dapat kita baca di dalam pasal yang berikutnya dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Untuk mengerti hal itu kita harus membedakan antara pencobaan dan ujian. Dalam nats ini istilah pencobaan terdapat 4 kali. Kita lihat di dalam ayat yang kedua pasal 1, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sedangkan ujian terdapat 2 kali, yaitu ayat 3 dan ayat yang ke-12. Istilah pencobaan berasal dari diri sendiri atau dari iblis. Yang dalam bahasa dikatakan dari temptation. Dengan maksud untuk merusak atau menjatuhkan. Contohnya adalah ucapan istri Ayub, mari bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Istilah ujian berasal dari Allah dengan maksud untuk melatih, membangun dan mengangkat. Contoh ujian di sekolah tidak bermaksud untuk menjatuhkan seseorang, tetapi untuk mengangkat seseorang ke kelas yang lebih tinggi. Harus dicatat bahwa pencobaan dan ujian pada umumnya berjalan bersama-sama. Contoh pada waktu seseorang menghadapi ujian semester atau akhir, di satu pihak Allah berbisik, jangan mencuri atau menyontek. Tetapi di pihak lain iblis berbisik, lihat di sebelahmu ada jawaban yang tepat. Temanmu telah selesai, mengapa engkau belum? Di pihak diri sendiri keinginan berbisik, saya harus lulus. Kalau tidak lulus saya malu. Sponsor marah, bahkan mungkin beasiswa kita akan hilang. Sehingga kita masuk di dalam pencobaan dan harus mengerti dalam hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini ada beberapa hal menurut firman yang telah kita baca untuk menjadi strategi menghadapi pencobaan. Yang pertama kita lihat bahwa pencobaan itu kita anggap sebagai satu kebahagiaan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dari pembacaan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kata menganggap berarti memperhitungkan atau menghisapkan. Adapun ungkapan apabila kamu jatuh, anggaplah ya, kapan saja kamu dihadapkan pada pencobaan, kata diterjemahkan di sini adalah kebahagiaan itu dalam ayat yang kedua. Dan ayat yang ke-12 berkata berbahagialah. Ini mengandung arti bersukacitalah, bergembiralah, dan diberkatilah jika kamu mengalami pencobaan. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa anggaplah sebagai kegembiraan atau kesukaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Atau anggaplah sebagai suatu berkat apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 12 berkata, bersukacitalah dan berbahagialah, dan diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jelas dalam konteks tersebut bahwa pencobaan adalah suatu berkat
Hal ini dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mengapa demikian? Ada 3 sebabnya. Pencobaan dan ujian menghasilkan ketekunan dan ketahanan banting, tahan angin dan gelombang hidup. Ketekunan menghasilkan kesempurnaan, keutuhan dan kecukupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang kita manusia memandang bahwa kebahagiaan itu hanya dari segi materi saja. Jika segala keinginan kita terpenuhi, kesuksesan dan kecukupan, itulah yang membuat kita bahwa itulah yang menjadi kebahagiaan. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita juga berbahagia jika kita mengalami pencobaan. Saudara-saudara segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, strategi yang kedua, kita lihat bahwa kita memohon hikmat daripada Tuhan. Jika kita kembali melihat dalam pasal 1 ini, dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakan kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat yang disebut dalam nats ini adalah hikmat untuk menghadapi dan mengatasi pencobaan. Yakobus menyarankan bahwa jika kita berada dalam pencobaan, berdoalah kepada Tuhan dan meminta hikmat bagaimana kita menghadapi pencobaan tersebut. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang kelima bahwa hal ini akan diberikan kepadamu, yaitu dengan ketentuan kita meminta dengan iman, tidak bimbang dan mendua hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah berkat yang paling besar dalam kehidupan Kristen. Doa merupakan sumber kekuatan dan energi yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Doa adalah harta terbesar yang belum dimiliki oleh banyak orang Kristen. Doa adalah senjata yang ampuh untuk menghadapi segala macam pencobaan. Melalui doa kita dapat meminta hikmat dari Tuhan. Secara khusus pada saat ini kita mengalami pencobaan oleh karena merebaknya virus corona. Mari kita berdoa dan meminta hikmat supaya hikmat ini kita boleh jalani dengan menuruti segala yang telah dianjurkan melalui protokol kesehatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan kita diberikan hikmat, diberikan kekuatan, kemampuan di dalam menghadapi setiap pencobaan. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa mari kita menyadari siapa kita di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita menghadapi pencobaan kita berkata, mengapa saya? Jawabannya adalah mengapa tidak? Siapakah kita, saudara-saudara? Ya. Kita ini adalah manusia biasa. Hanya oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan dan kita dijadikan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, pencobaan-pencobaan di tengah-tengah dunia ini tidak lepas dari setiap manusia, termasuk orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, termasuk orang saleh sekalipun. Kita melihat bagaimana Allah mengizinkan pencobaan terjadi pada Ayub sebagai seorang yang saleh dan hidup bergaul dengan Allah. Tetapi Allah memberikan hikmat dan kekuatan sehingga mampu menjalaninya. Dan yang terakhir dari firman Tuhan ini adalah, mari kita menghadapi pencobaan dengan tabah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pada umumnya terdapat 3 sikap manusia dalam menghadapi pencobaan. Pertama adalah melarikan diri dari pencobaan. Ya. Yang kedua, menyerah pasrah pada pencobaan. Yang ketiga adalah menghadapi pencobaan dengan tabah dan berani. Melalui surat Paulus, Yakobus ini kita diperintahkan untuk memiliki sikap untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Ya, tetap tabah. Mari kita melawan iblis sehingga iblis ini atau keinginan-keinginan kita yang membawa kita pada pencobaan. Sehingga kita boleh menjadi pemenang dan boleh menjadikan pencobaan itu sebagai berkat kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara,
Hadirnya pencobaan dalam kehidupan kita itu laksana angin dan gelombang dalam dunia di sekitar kita. Kita tidak berdosa jika mengalami pencobaan. Namun kita berdosa jika kita menyerah pada pencobaan tersebut, bahkan meragukan kasih Allah. Sebagaimana manusia dapat memanfaatkan angin dan gelombang untuk kebutuhan hidupnya, demikian pula hendaknya orang Kristen memanfaatkan pencobaan tersebut demi kebutuhan hidup dalam iman kita. Jika tidak ada duka cita, penderitaan, kesusahan, dan air mata, kita tidak akan dapat melihat perkara-perkara yang sungguh memberi nilai kepada kita. Kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan dan pertumbuhan rohani yang dewasa tanpa mengalami pencobaan. Setiap orang Kristen yang dewasa tumbuh dari penderitaan dan lepas daripada penderitaan. Oleh sebab itu, marilah kita memakai strategi ini, menganggap bahwa pencobaan adalah satu kebahagiaan dan berkat. Mari kita meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa-doa kita dengan sungguh, dan kita menghadapi pencobaan ini dengan tabah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itulah janji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa masyurkan kasih-Mu, hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Malam ini ya Tuhan, kami boleh disapa oleh firman-Mu, dan hamba-Mu boleh menyampaikannya. Dan kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan memateraikan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, sehingga boleh menghadapi pencobaan-pencobaan yang mereka alami dalam berbagai wujud dengan berserah dan mengandalkan kuasa Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya topang tuntun dalam menghadapi malam ini ya Tuhan. Sehingga malam ini ya Tuhan mereka boleh beristirahat dari segala keletihan, kelelahan. Dan mereka boleh disegarkan dan besok mereka boleh bangun untuk menyambut hari yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami dalam sepanjang hari ini.
Bahkan juga kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Dan kami boleh memaknai persekutuan ini dalam tuntunan penyertaan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berikan hikmat, sehingga boleh ya Tuhan memerintah bahkan secara khusus dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berkati dan topang ya Tuhan, sehingga seluruh pemerintah dan elemen masyarakat bersatu hati di dalam memerangi penyebaran virus ini. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pemilu kada. Berkati dan topang ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan akan memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur dan permohonan-permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dapat kita simpan dalam hati dan pikiran kita, serta kita praktekkan dalam langkah kehidupan sehari-hari. Selamat beristirahat dan selamat menikmati kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.